faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku individu adalah cara seseorang ketika bertindak dan merespon dalam lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, faktor-faktor ini disebut meliputi yang pertama adalah biografi seperti usia, jenis kelamin, masa kerja, dan status pernikahan yang biasanya berpengaruh terhadap kedisiplinan, kehadiran, dan stabilitas kerja. Lalu yang kedua adalah kemampuan, baik fisik maupun intelektual, yang menentukan kesesuaian seseorang dengan pekerjaannya sehingga mempengaruhi kinerja. Lalu yang ketiga adalah kepribadian, yaitu ciri psikologi yang relatif menetap seperti pada model Big Five, yaitu ekstroversi, keterbukaan, stabilitas emosi, lalu kehati-hatian, dan kesepakatan. Lalu untuk membentuk cara individu yang berinteraksi. Lalu yang selanjutnya adalah persepsi, yang juga memiliki peran penting karena merupakan proses individu yang menafsirkan informasi berdasarkan dengan pengalaman mereka, lalu juga motivasi serta lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah sikap, yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan perilaku, lalu juga ada yang berpengaruh pada tingkat kepuasan dan komitmen terhadap organisasi. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran, yaitu di mana perubahan perilaku yang muncul dari pengalaman individu, lalu juga dapat dibentuk melalui pelatihan, lalu juga ada umpan balik, serta sistem reward dalam organisasi. Selanjutnya adalah motivasi dan teori hierarki kebutuhan Maslow. Motivasi adalah proses yang membangkitkan energi seseorang, lalu juga mengarahkan perilaku dan mempertahankan ketekunan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, salah satu teori kebutuhan yang paling dikenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow, yang menyatakan bahwa individu itu memiliki 5 tingkat kebutuhan, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seseorang seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya seperti sandang, pangan, dan jasa. Lalu ada juga kebutuhan rasa aman, di mana seseorang ini akan merasa aman dan membutuhkan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, serta jaminan bahwa mereka memiliki kebutuhan fisik yang terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan sosial, di mana kebutuhan seseorang mungkin ada kasih sayang atau rasa memiliki, rasa menerima, dan persahabatan atau pertemanan. Lalu yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, di mana seseorang itu butuh validasi atau penghargaan yang menjadi faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor penghargaan eksternal seperti mungkin status, pengakuan, dan perhatian. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan seseorang akan pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu untuk dicapainya. Nah, dalam praktik manajemen ini, kebutuhan dasar seperti gaji dan kondisi kerja harus dipenuhi terlebih dahulu agar karyawan itu dapat bergerak menuju kebutuhan yang lebih tinggi seperti pengakuan dan pengembangan diri tadi. Namun, teori ini tuh dikritik karena urutan kebutuhan itu tidak selalu sama bagi setiap orang dan mungkin ada perbedaan, tapi itu semua tergantung terhadap budaya serta kondisi setiap individu masing-masing. Selanjutnya yaitu teori X dan juga teori Y oleh Douglas McGregor. Jadi Douglas McGregor itu mengembangkan sebuah asumsi atau teori mengenai sifat dasar manusia dalam dunia kerja, yaitu teori X dan juga teori Y. Kedua teori ini menggambarkan bagaimana manajer memandang karyawan serta bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan dan juga motivasi di tempat kerja. Jadi tujuan dari teori X dan juga teori Y ini untuk menggambarkan bagaimana POV dari seorang manajer
untuk menilai sebuah karyawan serta bagaimana cara mengambil keputusan untuk menangani sebuah karyawan, entah itu dari sifat Y maupun sifat X. Yang pertama yaitu teori X. Teori X adalah pandangan negatif terhadap manusia yang berasumsi bahwa pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyukai pekerjaan, ingin menghindari tanggung jawab, dan juga perlu dikontrol secara ketat agar dapat bekerja secara efektif. Jadi dalam teori X ini menggambarkan bahwasanya pandangan dari seorang manajer terhadap karyawan itu negatif, yang menurut dalam teori X ini karyawan itu perlu diawasi secara ketat agar bisa bekerja secara lebih efektif. Jadi karyawan itu cenderung tidak menyukai pekerjaannya, memiliki sedikit ambisi, dan juga menghindari tanggung jawab yang diberi oleh seorang manajer. Jadi gaya kepemimpinan untuk menghadapi seorang karyawan yang memiliki sifat X ini yaitu dengan otoriter, ketat, dan juga instruksi langsung, serta memonitoring secara lebih tinggi agar bisa bekerja secara efektif. Selanjutnya yaitu teori Y. Teori Y adalah pandangan positif terhadap karyawan yang mengasumsikan karyawan itu menikmati pekerjaan, kemudian mencari dan juga menerima tanggung jawab, serta menerapkan pengarahan yang diberikan oleh seorang manajer kepadanya. Jadi dalam teori Y ini bahwasanya menggambarkan pandangan positif dari seorang karyawan, dari seorang manajer terhadap karyawan. Teori ini menegaskan bahwasanya seorang karyawan itu memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu menyukai pekerjaannya, kemudian memiliki motivasi yang intrinsik, kemudian mampu menerima dan juga mencari tanggung jawab yang telah diberikan, kemudian mampu mengarahkan dirinya sendiri tanpa adanya pengarahan yang ketat seperti teori X yang negatif tadi. Jadi gaya kepemimpinan yang cocok untuk teori Y ini yaitu memberi kepercayaan. Jadi karena dia udah menyukai pekerjaannya sendiri, jadi seorang manajer itu tidak perlu terlalu berat dalam mengurusi karyawan yang memiliki sifat Y ini. Kemudian dukungan yang cukup, memberikan dukungan yang positif kembali, kemudian memberikan kesempatan untuk berkembang. Dengan perbedaan sifat yaitu di antara teori Y dan juga teori X, McGregor percaya bahwasanya manajer itu seharusnya berorientasi kepada teori Y dengan cara yang pertama yaitu memberikan kesempatan berpartisipasinya karyawan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam organisasi maupun perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan pekerjaan yang lebih menantang dan juga bermakna, dan yang terakhir membangun hubungan kerja yang baik dalam kelompok. Selanjutnya yaitu teori dua faktor oleh Herzberg, yaitu motivasi dan juga higienis. Herzberg mengemukakan bahwa ada dua kelompok faktor utama yang mempengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaannya, yaitu faktor higienis dan juga motivasi. Selanjutnya yaitu faktor higienis. Jadi faktor ini itu berasal dari kondisi eksternal atau kondisi dari luar pekerjaan seperti kebijakan perusahaan, gaji, hubungan interpersonal, dan juga kondisi kerja. Jadi faktor yang pertama itu faktornya itu berasal dari luar sebuah organisasi maupun perusahaan yang bisa mempengaruhi sebuah kinerja seorang karyawan. Contohnya itu yaitu seperti faktor kebijakan organisasi tadi, kemudian gaji yang itu misalkan gajinya itu dipotong sehingga karyawan itu merasa sedih, kemudian hubungan dengan rekan kerja, jikalau hubungan kerja antar karyawannya itu sedikit chaos ataupun tidak baik, maka bisa mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan dan juga kondisi kerja fisik dari seorang karyawan tersebut. Nah, ini juga bisa mempengaruhi sebuah kinerja. Jikalau kondisi dari fisik karyawan itu tidak sehat, maka hasil yang diperoleh oleh seorang karyawan itu tidak maksimal dibanding dengan saat kondisi fisik dari seorang karyawan itu fit, itu lebih maksimal untuk menghasilkan sebuah input mungkin. Yang kedua yaitu faktor motivasi atau intrinsic faktor. Jadi faktor internal ini berkaitan dengan isi pekerjaan itu sendiri, seperti pencapaian seorang karyawan itu, kemudian pengakuan serta tanggung jawab dan juga peluang berkembangnya seorang karyawan. Jadi konsepnya itu jika faktor motivasi ini hadir dalam seorang karyawan, maka karyawan itu akan merasa puas dan juga termotivasi untuk berkembang lebih baik lagi. Nah, jikalau
faktor yang tidak hadir dalam seorang karyawan, karyawan hanya berada dalam kondisi di mana dia merasa tidak ada kepuasan dalam dirinya, tetapi tidak merasa tidak puas. Jadi contohnya itu seperti prestasi, kemudian responsibility atau tanggung jawab, kemudian juga kemajuan dan pertumbuhan serta pekerjaan dari seorang karyawan tersebut. Selanjutnya ada teori 3 kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh 3 kebutuhan yang dipelajari. Yang pertama ada kebutuhan berprestasi atau nudge. Nudge adalah dorongan untuk mencapai keberhasilan dan bekerja lebih baik dari standar yang ada. Orang dengan nudge yang tinggi itu suka tantangan, memiliki tanggung jawab pribadi, dan umpan balik yang jelas. Contohnya, seorang siswa ingin jadi peringkat 1 di kelasnya, tetapi itu bukan karena dia. Nah, itu karena dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mengerjakan soal dengan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, ada kebutuhan kekuasaan atau NPO. NPO ini yaitu keinginan untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain. Contohnya, seorang ketua OSIS ingin mengatur kegiatan sekolah dan mempengaruhi teman-temannya agar mengikuti aturan dan program yang ia buat. Yang ketiga, ada kebutuhan afiliasi atau NAF. NAF ini adalah keinginan untuk memiliki hubungan sosial yang akrab dan harmonis. Contohnya, ada seorang karyawan memilih bekerja dalam tim yang akrab dan sering nongkrong bersama, karena ia senang memiliki hubungan dekat dengan teman kerjanya. Selanjutnya ada teori penempatan tujuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja karyawan, asalkan tujuan tersebut diterima dan dipatuhi oleh individu. Contoh sederhananya, guru tidak bilang belajar yang rajin, tetapi guru itu bilang kamu harus mendapat nilai minimal 85 di ujian matematika agar tidak remedi. Karena tujuannya jelas, siswa jadi lebih fokus belajar untuk mendapatkan nilai minimal itu. Setelah teori penetapan tujuan, ada teori penguatan. Nah, teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Contoh sederhananya adalah seorang karyawan datang tepat waktu setiap hari, lalu karyawan tersebut diberi bonus uang oleh atasan. Nah, akibatnya dia akan terus datang tepat waktu karena mendapat penghargaan. Selanjutnya adalah teori ekuitas. Teori ekuitas di sini menjelaskan bahwa karyawan menilai keadilan berdasarkan perbandingan antara input yang mereka berikan dengan output yang mereka terima. Input sendiri seperti usaha, waktu, pengalaman, dan loyalitas, sedangkan output sendiri seperti gaji, bonus, atau pengakuan. Mereka akan membandingkan rasio input-output ini dengan orang lain, sistem organisasi, atau pengalaman diri sendiri. Jika perbandingan tersebut dirasa adil, karyawan akan cenderung puas dan mempertahankan kinerjanya. Sedangkan jika perbandingan ini dirasakan tidak adil, di sini akan memicu perubahan perilaku seperti menurunkan kinerjanya, menurunkan kualitas kerjanya, lalu sering absen, seperti itu. Di sini teori ini menekankan bahwa persepsi keadilan sangat penting, baik keadilan pada hasil atau distributif maupun pada prosesnya seperti prosedural. Ketika proses penentuan imbalan dinilai transparan, konsisten, dan bebas bias, karyawan lebih mampu menerima hasil meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Ini adalah teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini dikembangkan oleh Viktor Fromm, yang menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk bekerja keras ketika ia percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik tersebut akan mendatangkan imbalan, dan imbalan itu bernilai penting bagi pekerja tersebut. Motivasi ini terbentuk berdasarkan persepsi individu tentang hubungan antara usaha, kinerja, dan imbalan. 3 komponen utama teori ekspektasi di sini adalah yang pertama adalah ekspektasi tersebut, keyakinan bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Dan yang kedua, instrumentalitas. Di sini keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan. Dan yang ketiga adalah valensia atau value of reward. Seberapa besar sih nilai atau daya tarik imbalan bagi individu? Di sini apakah itu penting dan bernilai bagi pekerja tersebut. Pertama adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja sama dan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Lalu, gaya kepemimpinan, transformational leadership atau kepemimpinan transformasional.
Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mencapai perubahan besar dan peningkatan kinerja. Ada 4 karakteristik utama. Yang pertama, inspirational motivation, motivasi inspiratif. Pemimpin memiliki visi yang jelas dan dapat menginspirasi bawahan untuk bekerja sama mencapai tujuan. Mereka memberikan semangat dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Contohnya, seorang CEO perusahaan teknologi memiliki visi untuk membuat produk yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Dia membagikan visinya kepada seluruh karyawan dan memberikan semangat untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, idealis influence, pengaruh ideal. Kepemimpinan menjadi teladan dan dihormati oleh bawahan. Mereka memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi, sehingga bawahan ingin meniru dan mengikuti jejak mereka. Contohnya, seorang manajer proyek selalu datang tepat waktu dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karyawannya melihat contoh baik ini dan berusaha untuk melakukan hal yang sama. Lalu yang ketiga, intellectual simulation, stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong bawahan untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mencari solusi baru. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan pembelajaran. Contohnya, seorang direktur kreatif perusahaan desain memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk mencoba ide-ide baru dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas desain. Lalu yang terakhir, individualis consideration, perhatian individu. Pemimpin memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing bawahan. Mereka memberikan perhatian khusus dan mendukung pengembangan karir bawahan. Contohnya, seorang supervisor memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan mereka dan membantu mereka mencapai tujuan karir.